kalau aktivitas budaya kita hilangkan, otomatis bahasa juga ikut hilang. Jadi kalau di rumah itu memang saya memposisikan diri jadi istri dan jadi ibu punya anak-anak. Jadi saya itu dilahirkan dari orang tua yang Demokratis ya. Demokratis. Jadi kami asalkan mampu kami boleh melakukan apa saja. Ibu kok terlalu gini sama bapak? Oh enggak. Jadi saya ajarkan bahwa itu bapakmu dan harus dihargai, harus dihormati. Karena saya percaya kalau tidak itu kan ini nakhoda. Walaupun nanti saya bantu belokkan ke sini, bantu belokkan, tapi kan walaupun setirnya lain ya. Iya. Yang pegang setir ibu. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita ketemu lagi. Bincang-bincang santai. Dan hari ini saya mengundang seorang perempuan yang bergelut di sektor pendidikan dan baru saja dikukuhkan sebagai profesor. Di antara yang dikukuhkan, beliau termasuk profesor yang paling muda. Siapa dia? Ini dia. Ibu Profesor Dr. Sri Satyawati SSM Hum. Wow, panjang. Halo Bu Sri. Halo. Gimana kabarnya nih? Baik. Baik ya? Iya. Apa kegiatannya sekarang setelah jadi profesor? Masih mengajar. Mengajar itu pasti. Ya. Ya, di samping itu ya jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga wajib. Wajib itu kan memang ditakdirkan seperti itu. Kodrat ya. Ya kodrat. Lahir dengan biologis yang seperti ini kan kodratnya. Setinggi-tinggi bangau terbang kembali ke betul. Palimbahan ya. Nah kemarin saya mendengar orasi ilmiahnya Bu Prof Sri tentang bahasa gitu. Nah menurut Ibu bahasa kita itu seperti apa sih? Bahasa Indonesia ya. Entah bahasa Indonesia, kita juga mengenal bahasa ibu loh ya. Iya. Bahasa ibu itu kan bahasa daerah. Iya. Jadi bahasa Indonesia kita sejak lahir itu sebetulnya fungsinya sebagai alat komunikasi. Saat itu kepentingan ketika zaman penjajahan kita semua menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah supaya bisa berkomunikasi akhirnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah fungsi itu sampai hari ini tetap berlangsung seperti itu. Karena bahasa Indonesia tidak mengemas aktivitas budaya Indonesia. Kenapa? Karena yang mengemas itu adalah bahasa daerah, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau bicara budaya kaitannya dengan bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia enggak? Iya, enggak. Karena apa? Karena budayanya ada di daerah. Aktivitas budaya ada di bahasa daerah itu, di daerah masing-masing. Karena itulah seringkali penerjemahan bahasa daerah ke bahasa Indonesia sulit. Tapi malah ke bahasa Inggris bisa. Bahasa daerah? Jepang bisa. Bahasa daerah? Iya, bahasa daerah. Oh, kenapa? Karena bahasa Inggris dan bahasa Jepang bahasa daerah. Oh. Bahasa daerah dari orang Jepang, bahasa daerah dari penutur asli mereka. Kalau bahasa Indonesia bukan? Bukan. Oh. Ya. Karena beda dengan bahasa Melayu Riau ya, Pak. Kalau bahasa Melayu Riau itu ya memang bahasa yang memang untuk aktivitas budaya mereka di sana. Tapi bahasa Indonesia berbeda dalam pertumbuhannya. Ya, diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah kita. Ya. Nah, akibatnya apa? Kita punya dua bahasa lah ya, yang sehari-hari kita gunakan. Satu bahasa nasional, katakan begitu, bahasa Indonesia. Yang kedua kita juga punya bahasa ibu. Mungkin di level kita, kita ke bawah lah ya, masih biasa menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah. Tetapi level ke atas anak-anak kita, bahkan mungkin cucu kita nanti dia bisa lupa loh dengan bahasa ibu. Betul itu, betul sekali, betul. Karena apa? Kalau aktivitas budaya kita hilangkan, otomatis bahasa juga ikut hilang. Itu sehingga membuat aktivitas budaya lebih mudah, lebih
sekarang kita kan membuat sesuatu itu menjadi lebih gampang dan lebih mudah, menyebabkan segala aktivitas yang diwadahi oleh bahasa itu akan hilang juga. Ya, jadi kalau kita mau itu ada, ya aktivitas budaya itu tetap ada. Ini yang mulai yang mana? Aktivitas budayanya apa aktivitas bahasanya? Gitu? Jadi kalau kita bicara itu masuk ke 7 unsur kebudayaan itu Jadi sebetulnya 6 unsur kebudayaan itu disampaikan dengan bahasa. Jadi nggak tahu kalau kita bicara telur dan ayam yang mana dulu. Ya, jadi 7 unsur kebudayaan itu kan jadi satu. Iya. Berarti bahasa ibu itu sangat penting. Sangat penting. Apalagi kita yang beragam ini. Iya, karena etika semuanya ada di situ. Etika. Apalagi unsur-unsur bahasa ibu atau bahasa daerah yang tidak diakomodir dalam bahasa Indonesia. Yaitu aktivitas budaya itu. Satu aktivitas budaya. Kalau kita mengatakan etika tidak ada di bahasa Indonesia, ada. Tapi tidak semajemuk bahasa daerah. Bedanya apa? Kalau bahasa contohnya daerah, apa contohnya? Misalnya kalau kita berbicara dengan orang lebih tua itu kan sangat majemuk, ada berbagai tingkatan yang harus sorsinggih itu. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita hanya di pronomina persona saja, aku dan saya itu. Ya, dan cara menyampaikannya seperti apa, kemudian pilihan kata satu lagi. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu ada sorsinggih juga kan? Ada. Cuman adanya di pilihan kata juga di situ sebetulnya. Jadi tetap saja kalau memang bahasa itu misalnya daerah itu memiliki kerajaan, mungkin saja ada sorsinggih. Tapi bahasa Inggris kan diawali dengan bahasa kerajaan. Iya. Ya, karena kan di sana kan monarki. Ya, betul. Ya. Jadi jelas pasti mereka mempunyai itu, tetapi karena perjalanan waktu kan seperti saya katakan kemarin orasi ilmiah, ada dinamika ya, ada praksi sosial, ada beberapa yang berubah pasti bahasa itu, termasuk juga bagaimana cara orang menyampaikan sesuatu dengan sopan, etika dan sebagainya. Contohnya di Bali. Dengan tiang saja sudah cukup mewakili kan untuk kesopanan, walaupun dia menggunakan di atas bahasa itu Indonesia. Ada lagi kan titiang gitu. Iya, ada titiang, ada itu. Jadi pronomina persona saja cukup. Itu titiang dan sebagainya. Dan menjawab nggih ten punapi itu sudah cukup mewadahi untuk hal-hal yang bersifat sopan. Tapi kalau bahasa Indonesia kan sama. Bahasa Indonesia sama semua, tetapi caranya, pilihan katanya. Ya. Artinya sama, tetapi penggunaannya ya. Ya, penggunaannya berbeda. Ya, pilihan katanya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada bahasa standar, kemudian ada juga bahasa istilahnya bahasa yang slang itu. Nah, yang itu biasanya umumnya kita katakan bahasanya tidak memenuhi standar etika. Dan nggak mungkin saya bicara, Pak Wisnu, Pak Gong, gimana kabar lu? Nggak mungkin saya bicara begitu ya. Lu gue ya. Itu termasuk kategori apa? Ya kasar, slang itu bahasanya. Dan dalam perkembangan media sosial katakanlah begitu, sekarang banyak sekali bahasa-bahasa yang kadang kita nggak ngerti loh apa yang dibilang. Itu gimana terhadap keberadaan bahasa Indonesia dulu lah, belum lagi bahasa daerah. Ya sebenarnya kalau kita katakan bahwa bahasa-bahasa seperti itu mungkin akan menggeser bahasa Indonesia, tetapi kalau kita lihat dari ragam bahasa, sebenarnya dia berlaku berbeda-beda, tempatnya beda-beda. Tergantung penggunaan. Tergantung siapa tempat. yang berguna, ya tergantung komunitas sosialnya mereka, kan begitu. Tapi bahasa sebagai alat komunikasi tetap jalan. Bahasa sebagai alat komunikasi ilmiah tetap jalan. Ya, sebagai bahasa komunikasi di jurnalis juga tetap jalan. Beda-beda juga semua. Cuman masalahnya kan menjadi bias. Ketika satu pemaknaan digunakan dengan bahasa yang berbeda. Ya. Kalau di Malaysia misalnya, saya lihat baku banget gitu loh. Bahasa mereka. Orang bilang bahasa Malay ya. Kalau kita bahasa Indo gitu ya. Orang Barat bilang gitu ya. Padahal induknya kan sama. Sama, bahasa Melayu. Bahasa Melayu.
Itulah makanya saya katakan perkembangannya berbeda. Dia mewadahi aktivitas budaya orang Malaysia kan, termasuk Melayu Riau. Sementara kita aktivitas budayanya kan sudah ada di bahasa daerah. Nah, ini bahasa hanya untuk alat komunikasi. Sejauh mana bahasa daerah mempengaruhi bahasa Indonesia atau sebaliknya? Oh, sangat keras. Sangat ya? Sangat keras. Dari sisi apanya itu? Dari segi pilihan kata, kemudian struktur. Contohnya kalau di Bali buen bese kan begitu. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan lagi satu. Harusnya satu lagi kalau standarnya. Oh gitu? Iya. Nah, berarti banyak dong? Banyak. Kalau di timur lagi saya sudah makan. Pasti mereka mengikuti seperti konstruksi bahasa mereka yang semuanya misalnya ada, kalau kita di bahasa lebih ilmiah lagi, ada namanya kritik pronomina. Jadi mereka pasti mengatakan sasu makan karena mereka punya kritik pronomina itu. Kalau diterjemahkan ke Indonesia saya jadi sudah makan. Seharusnya? Ya itu betul, tetapi mereka membuatnya seperti bahasa daerahnya. Jadi sa itu saya, mereka di situ ada kritik pronomina untuk saya itu mereka punya. Kemudian su itu perujuk silang seperti itu kalau di sana. Agak karena dulu penelitian saya di timur, jadi tahu konstruksi bahasa di situ. Jadi kalau dia mengatakan sasu makan, oh berarti bahasa daerah mereka seperti itu sesungguhnya. Yang banyak juga kan di Bali ya. Banyak. Ya hampir semua daerah lah kacau ya. Iya. Hampir semua daerah mengikuti bahasa daerahnya sebetulnya. Rumah tiang di bucu mati. Nah, bagaimana nerjemahkan itu? Takon di ring digit tinggal rumah tiang ring bucu mati gitu. Cara sate bukan. Bahasa Indonesianya gimana tuh? Itu dah makanya. Di pojok meninggal. paling pojok. Paling pojok. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada padanan kata Indonesianya ya? Padahal pojok mati itu sebenarnya rumah itu nggak bisa bergerak kemana-mana lagi kan? Karena tidak ada tempat. Berarti lebih kaya ya bahasa daerah ya? Saya tanya juga, nenggel itu apa sih bahasa Indonesia? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Hampir jatuh bukan? Bukan, das ulung. Das ulung. Nggak ada itu. Nggak ada. Berarti luar biasa ya? Luar biasa. Nah kenapa nih Bu Prof nih kok tertarik ngambil jurusan bahasa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lagi gitu? Iya, jadi sebetulnya cerita masa lalu ayah saya itu bercita-cita satu anaknya jadi dokter. Dokter? Iya. Pertama kakak saya sudah tidak mau, bukan karena tidak mampu, tetapi memang kami tidak bisa untuk melihat darah yang seperti itu tidak bisa. Akhirnya saya memutuskan saat itu mengambil jurusan sastra Indonesia karena orang tua saya ada di situ. Kan kalau nggak salah Bapak Prof Bawe ya? Iya, Prof Bawe. Beliau juga kan dosen sastra Indonesia. Ya. Ya, jadi beliau itu merasakan bahwa keluarganya semua hidup dari sastra Indonesia. Jadi saya yakin Bapak tidak akan marah mengambil jurusan itu. Ya, karena tidak pernah sama sekali dia mengatakan prodi itu jelek. Karena hidup kami itu dari situ. Nah, jadi itu sangat beliau beliau sangat hargai dan betul-betul ini, sehingga ketika saya mengambil itu tidak ada kata-kata apapun dari beliau. Takut dibalik. Ngikutin jejak orang tua. Iya, ikutin jejak orang tua. Di samping itu ada ketertarikan lain? Kan jarang. Sebetulnya waktu itu enggak ada. Yang ngetren ya memang kedokteran. Ya. Itu zaman kita ya. Sebetulnya enggak juga sih ngetren zaman kita. Enggak ya? Enggak. Tapi saya rasa ketertarikan anak-anak SMA itu masih sama. Kedokteran, psikologi, ya teknik ya masih sama. Itu untuk orang yang eksak. Iya. Untuk orang sosial paling ekonomi, hukum, psikologi juga. Nah, psikologi, ya, itu. Psikologi sosial ya. Itu sama. Jadi sebetulnya ketertarikan lainnya karena melihat Bapak itu dengan di prodi sastra Indonesia pun beliau bisa keliling dunia kan. Jadi beliaunya ke Belanda, ke Jerman, kemana-mana. Itu saya makanya kok menarik, ingin sekolah juga ke luar negeri waktu itu. Nah sebelum jadi dosen ini kan kuliah dulu di situ. Iya.
Nah pilihan untuk jadi dosen tuh gimana? Pilihan, ikut orang tua lagi? Oh enggak. Itu dulu karena dapat beasiswa. Oh. Ya, jadi semester pertama memang agak sok sedikit karena S1-nya waktu SMA-nya saya kan fisika. Mengambil sosial. Jadi teman-teman itu semua kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan masyarakat sosial, apa yang dimaksud, saya enggak bisa jawab. Jadi saya kuliah apa ini gitu berpikir. Jadi satu semester itu masih ragu-ragu saya. Jadi ketika semester itu belum berakhir, ada seorang kakak kelas wanita ini. Jadi setiap saya cerita ini pasti laki-laki katanya, enggak, wanita. Jadi menceritakan bahwa memberitahu saya jangan sampai satu semester ini terlewat dan nilainya kecil, tidak bisa ngapa-ngapain kamu nanti gitu. Itu memang motivasi. Yang motivasi itu Mbok Dayu itu saya masih ingat sampai sekarang. Jadi waktu itu saya berpikir, oh ya betul juga. Akhirnya saya serius. Ya ada satu mata kuliah yang memang tidak bisa saya selamatkan karena memang tidak pernah masuk kelas. Kebetulan itu mata kuliah bapak saya. Tidak bisa saya selamatkan karena bapak orangnya kan idealis. Jadi kalau tidak masuk kelas ya nilainya nggak bagus. Oh gitu. Ya. Nggak dilihat, oh ini anak saya nih gitu. Enggak. Itu satu-satunya mata kuliah itu yang nilainya nggak bagus. Ya. Nah, jadi yang lain masih bisa diselamatkan. Ya, karena memang sering tidak masuk kelas ya waktu itu di mata kuliahnya bapak itu. Nakal. Terus ngambil S2. Ngambil S2. Waktu zaman itu syarat jadi dosen sudah S2 belum ya? Belum, S1. Belum, masih S1 ya? Ya. Dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia kan. Ngambil di mana? S2-nya di Pajajaran. Ikut suami tuh. Kan suami duluan di situ. Oh, sastra juga? Suami linguistik. Ya. Oh, di Pajajaran. Ya. Suami sudah di situ, ikut wah, itu sambil menyelam buang air. Minum dong. Minum. Kalau minum kan kelelak. Oh, ya. Nah, lanjut ke S3 gitu ya? Iya, S3-nya di sini. Udayana ya? Udayana. Sudah bedol desa, anak 3 ya harus di sini. Semua di sini kan? Semua di sini. Nah, gimana? Sekarang udah jadi profesor nih. Iya. Apa bedanya sih profesor sama enggak profesor gitu? Profesor itu kan jabatan akademik. Jabatan akademik. Ya, yang kalau kita berkarir di bidang pendidikan, khususnya dosen, siapapun pasti ingin mencapai jabatan yang paling tinggi. Ya, paling akhir itu. Karena itu kan karir kita, siapapun berhak itu. Ya, saya bersyukur sudah bisa mencapai itu. Ya, bedanya apa? Bedanya, wah ini saya sudah profesor nih. Gitu. Enggak ada ya? Biasa aja. Tanggung jawab paling ya? Tanggung jawab paling. Ya, paling tidak keilmuan, ya etika, ya itu mesti lebih dijaga. Tidak seperti kemarin, karena kalau sudah sampai akhir artinya kita kan sudah senior ya, harus menjadi contoh kepada yang junior kan gitu. Walaupun masih muda. Sudah medui jati. Iya, medui jati ya, betul ya. Iya kan? Berat ya. Diri ya, berat, betul. Ya. Nah, ini kan Bu Wati seorang perempuan. Saya anggap masih muda lah gitu. Sudah mencapai jenjang kepangkatan lah ya, pendidikan yang paling tinggi sebagai profesor. Tentu tidak akan bisa lepas ya antara profesi di satu sisi dengan kodrat di sisi yang lain. Gimana cara membagi waktu atau memposisikan diri dalam urusan domestik di satu sisi, urusan di rumah ya, dan urusan publik di sisi yang lain. Kadang-kadang kan konflik of interest itu sering terjadi di dua sisi ini. Jadi kalau di rumah itu memang saya memposisikan diri jadi istri dan jadi ibunya anak-anak saya. Kalau di kampus memang memposisikan diri jadi dosen dan kebetulan sekarang menjabat ya dalam posisi itu. Contohnya misalnya. Ibu sekarang dekan ya? Iya. Dekan di Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Iya.
belum lagi menjabat nih. Nih kan itu sulit kadang-kadang mungkin Pak Agung juga kan menjabat. Ya kalau sampai di rumah enggak sadar kita membawa itu kan. Nah itu dalam perjalanan pulang tuh udah harus dilepas semuanya. Lepas ya hilang walaupun di pikiran masih ada. Nah sampai di rumah Pak Agung semua saya lepas. Sehingga sampai di rumah yang saya ambil ya nyapu, kemudian tanya ke anak tadi apa, gimana tadi ujiannya, bisa jawab atau enggak. Terus tanya suami gimana di kampus tadi Pak, ada rapat, sibuk. Jadi itu yang saya tanyakan pertama. Jadi intinya saya lepas karena begini Pak Gung, ibu saya punya peranan sangat tinggi untuk memberitahukan ke anak-anaknya bahwa posisi kita sebagai istri ya memang untuk suami dan anak-anak. Itu ibu saya. Jadi kadang-kadang Pak Gung kalau misalnya saya kesel sama suami, ibu saya bilang begini, suami kayak begitu itu bukan salah suami, itu pasti ada suatu hal yang tidak nyaman yang kamu berikan ke suami katanya. Jadi harus buat nyaman, gimana caranya? Ya, bersyukur sudah punya suami yang baik katanya, kata ibu saya. Jadi ibu saya selalu mengecek bagaimana kondisi para suami, anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Jadi selalu memberi nasihat. Kalau saya mengatakan, aduh suami saya suka sekali gini loh Bu, ya kan lebih baik itu daripada dia mencari kesenangan yang lain, kata ibu saya. Oh ya benar juga. Jadi saya tidak terlalu banyak terlalu banyak suami saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya kasihlah mereka dia kebebasan asalkan memang ada dalam jalurnya, relnya itu. Nah, di kantor sendiri gimana? Kalau di kantor ya berubah. Agak garang. Iya, soalnya kan ada capaian-capaian yang harus kita ambil, tanggung jawab ya. Tanggung jawab mahasiswa dan sebagainya. Kalau tidak jelas kan yang seperti itu tentunya tidak akan tercapai. Pak Gung kan tahu kita harus punya capaian-capaian kinerja. Jadi itu harus didukung oleh Koprodi, didukung oleh mahasiswa, para dosen. Kalau kita tidak jelas menyampaikan, tentunya tidak ini ada istilahnya yang ini boleh, yang ini tidak, kenapa bisa lewat waktu anak-anak dan sebagainya. Itu saya harus memberikan keputusan yang pasti, ini boleh dan itu tidak boleh itu. Berarti termasuk keras ya? Enggak juga. Caranya ya karena ya termasuk masih muda dan yang saya pimpin kan senior saya, tidak boleh terlalu keras juga. Disiplin kali ya. Iya. Disiplin, kemudian ngejar target ya. Betul. Kemudian ada capaian yang harus dicapai bareng-bareng gitu kan. Itu. Jadi memberikan pemahaman kepada senior dan semua junior juga, pegawai Civitas Akademika bahwa core bisnis kita di universitas itu adalah mahasiswa. Ya, prosesnya harus jelas ya. Gitu ya. Ini kan Ibu Prof ini termasuk sempurna dalam pandangan saya. Sempurna dalam arti begini, sebagai seorang perempuan ya, banyak orang yang bicara tentang diskriminasi ya. Bahwa beda perlakuan, beda kesempatan untuk laki-laki dan perempuan. Bagaimana pandangan Prof terhadap itu? Saya kembali lagi di keluarga kecil saya kemarin itu. Jadi saya itu dilahirkan dari orang tua yang demokratis ya. Demokratis. Jadi kami asalkan mampu kami boleh melakukan apa saja. Jadi tidak ada perbedaan antara saya sebagai perempuan dengan adik saya yang laki-laki. Silahkan melakukan apa saja asalkan bisa. Sehingga hal itu saya lakukan juga di keluarga saya yang sekarang. Jadi anak-anak perempuan saya mau kuliah apa boleh. Walaupun mereka kemarin ragu-ragu, saya katakan mau kedokteran silakan asalkan mampu menggapai itu. Mau di mana asalkan mampu. Itu intinya. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Nah, terhadap stigma diskriminatif itu apa sesungguhnya yang terjadi?
agak susah karena kalau saya bicara dengan teman-teman itu berbeda-beda mereka punya pandangan. Ada karena memang masih sangat tradisional berpikir ya, dan mengatakan bahwa memang yang paling bisa maju itu laki-laki karena kalau di Bali kan faktor warisan itu ada di laki-laki dan perempuan itu usaha perdana itu ya. Iya, nanti perempuan itu kan diambil oleh mertua. Ambil orang gitu. Iya, diambil orang. Padahal sebetulnya laki-laki perempuan itu sama. Iya. Nah, apa? Ini berarti kan ada faktor budaya ya. Iya, betul. Yang berpengaruh terhadap stigma. Jadi stigma itu sampai sekarang loh masih ada. Masih. Perlakuan terhadap anak perempuan dan anak laki. Berarti kuncinya di keluarga ya? Kuncinya di keluarga. Ya. Jadi kalau kita bicara dengan stigma itu kan, kalau kita bicara tentang gender nih. Kalau kita bicara tentang gender, kalau kita lihat dari segi biologinya, kita dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada negara yang membedakan netralnya satu lagi. Tapi kalau kita lihat dari budaya, laki-laki dan perempuan itu kita lihat dari sikapnya juga kan. Jadi sikap, perlakuan, cara hidup dan sebagainya itu bergantung budayanya masing-masing. Contohnya begini Pak Gung, kalau kita di sini laki-laki dan perempuan tidak ada netral itu kan tidak ada ya. Tapi kalau di negara lain kan ada. Nah diakui lagi. Trans ya? Ya trans itu kan ada. Nah itu yang saya katakan jadi tergantung dari budaya itu. Kalau budaya kita seperti ini artinya selama kapanpun perempuan itu memang di bawah laki-laki ya. Kan budaya kita begitu. Ya, jadi tetap kita harus melayani. Yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Namanya kepala keluarga. Ya. Kalau enggak gitu enggak ada kepalanya. Iya. Jadi tapi Pak Gung tahu kalau saya di rumah itu saya ajarkan anak saya itu menghargai ayahnya. Jadi kalau misalnya mereka ibu kok terlalu gini sama bapak, oh enggak. Jadi saya ajarkan bahwa itu bapakmu dan harus dihargai, harus dihormati. Karena saya percaya kalau tidak itu kan ini nakoda. Walaupun nanti saya bantu belokkan ke sini, bantu belokkan, tapi kan walaupun setirnya lain ya. Iya. Yang pegang setir ibu. Kan karena bantu mau pasti bantu di sini kan gitu. Tapi nakodanya tetap harus ini kalau tidak dihargai dan tidak dihormati direcoki aja nanti kapalnya enggak mau lurus. Itu. Ya. Walaupun di belakang kita bantu gini. Ya. Nah, sebentar lagi ini kan kita selalu akan dihadapkan pada perayaan Hari Ibu gitu. Iya. Hari Ibu ini setiap Desember ya. Iya. Nah, menurut Ibu makna Hari Ibu itu apa sih? Kalau menurut saya ini saya lagi sulit lagi bicara tentang ini karena pada prinsipnya saya mengakui kedua orang tua saya itu ayah dan ibu itu sama itu porsinya mereka berbeda-beda. Mungkin karena seorang ibu itu berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya. Dan selalu mendidik anaknya dengan ketulusan itu menjadi sesuatu hal yang selalu untuk diingat begitu sebetulnya, untuk diingatkan kepada anak-anaknya supaya mengingatkan orang tua ibu satu sebetulnya. Tapi karena apa? Karena ibu juga bisa memberikan penghargaan kepada suaminya sehingga anak itu tidak hanya hormat kepada ibunya tapi juga kepada suaminya nanti, kepada ayahnya. Ya. Itu jadi mungkin itu ya. Kalau saya pada prinsipnya seperti itu. Jadi kita memang perempuan itu ada di bawah laki-laki. Tetapi kita bisa menjadi media untuk ayah, untuk suami dan untuk anak-anak supaya rumah tangga itu bagus begitu. Jadi bisa memberitahukan anak-anak bahwa ayah inilah yang sebetulnya nakoda di dalam ini harus dihargai dan harus dihormati. Nah, sebagai anak, siapa yang paling dominan mempengaruhi Ibu? Ya, tentunya ibu. Ibu. Iya, karena beliau ya, makanya seperti yang saya katakan beliau melahirkan kita, kemudian kita ada 9 bulan di sana, dan setiap anak pasti menginginkan selalu mirip ibu kan. Pak Gung mungkin menyadari kan, pasti anak-anak mengatakan kok saya nggak mirip ibu ya.
Kalau minta uang ke ibu, enggak ke bapak gitu ya. Walaupun uangnya uang bapak. Iya betul. Tapi saya selalu katakan sebentar, ibu minta ke bapak. Nggak pernah saya bilang, bentar, ibu punya kok uang enggak. Sebentar ibu minta ke bapak, izin ke bapak. Jadi anak-anak tahu bahwa bapaknya yang punya uang. Nah, gitu. Berarti jasa ibu tuh luar biasa Bu ya? Iya. Nggak bisa dihitung ya? Iya. Tapi jasa bapak juga luar biasa. Apa kesan yang melekat sampai sekarang ke ibu yang ibu rasakan dari ibu? Banyak Pak. Kalau bicara tentang ibu itu pasti mau nangis, semua pasti mau nangis. Ibu jadi, masih ada kan? Masih ada. Ya, jadi ibu itu memberikan pelajaran banyak hal terkait dengan etika, cara menghargai orang, cara menghormati orang, dan memberitahu kepada kami bagaimana caranya untuk bisa membuat keluarga kita itu bisa dihargai orang lain. Itu. Jadi kalau ketika kami nakal dulu, ibu pasti mengatakan, kamu itu semua dititipkan oleh bapak, oleh keluarga bapak untuk ibu didik. Itu yang selalu dikatakan, dititipkan. Coba bayangkan. Jadi kami berpikir, aduh kok dititipkan, artinya ibu itu siapa gitu loh. Kan ibu datang ke sini. Jadi diminta untuk melahirkan, kemudian memelihara, memberikan pembelajaran etika dan sebagainya. Itu bayangan saya, tidak tahu saudara saya yang lain, tapi bayangan saya, ibu saya ini siapa ya? Sepertinya orang lain kok bisa dititipkan. Iya. Jadi saya sedih sekali waktu itu, artinya seberapapun kita itu jadi wanita itu pergi ke rumah laki-laki itu kita orang lain Pak. Sedih saya jadinya kalau ingat itu, tapi itulah yang menjadi pemicu saya supaya ya ibu saya juga bangga melihat anak-anaknya. Jadi ibu itu luar biasa memang. Banyak sekali hal-hal yang baik yang beliau tularkan kepada kami. Termasuk tidak pernah dendam, iri dengan orang itu tidak sama sekali. Jadi kami betul-betul diajarkan etika yang sangat-sangat ini oleh ibu. Oke, dalam perkembangan zaman ya Bu ya, sekarang kan wanita itu dituntut tidak saja memiliki talenta di bidang domestik, urusan rumah tangga. Karena itu adalah bagian yang melekat dari tugas dan tanggung jawab ibu atau wanita. Mereka juga dituntut untuk bergerak di sektor publik. Jadi ibu tidak saja tulang rusuk, bahkan sekarang banyak yang jadi tulang punggung. Iya, betul. Termasuk ibu. Karena ibu udah profesor, kerja, bener lah gitu ya. Nah gimana tuh? Sepertinya ibu yang di rumah itu nggak kerja gitu loh. Kan ada image, stigma itu ada juga kan Bu. Sekarang orang dituntut untuk kerja di luar. Gimana tuh? Gimana ya? Jadi sepertinya saya tidak bekerja begitu. Ada ibu rumah tangga itu kan dianggap tidak bekerja. Iya. Kalau ibu kan udah kerja nih, iya kan, udah dapat penghasilan, udah menjabat apalagi, ya selesai lah. Tetapi di sisi yang lain kan ada ibu-ibu yang tidak bekerja, yang dianggap tidak bekerja. Kami kalau saya katakan baik bekerja maupun tidak, ibu-ibu itu semuanya bekerja. Bekerja, benar. Iya. Saya sepakat itu. Iya. Bangun paling awal, tidur paling akhir. Iya betul. Jadi semua ibu itu bekerja Pak. Kalaupun mereka punya pekerjaan berarti ada tambahan pekerjaan. Jadi posisinya sebagai tambahan. Iya, ada tambahan pekerjaan yang mungkin dia anggap untuk menyokong kehidupan keluarga dan sebagainya. Ada tambahan sebetulnya. Jadi pekerjaan inti kita ya jadi ibu itu. Jadi nyuci, masak, nah itu dia. Nyetrika. Dan itu pekerjaan kan. Iya. Dan lebih berat gitu. Nah terhadap penghasilan Ibu. Saya yakin penghasilan Ibu lebih besar loh dari suami. Enggak,
sama. Gimana tuh ngatur? Jadi kalau kami di rumah tangga sangat fair, Pak. Jadi suami saya lebih banyak menyokong pendidikannya anak-anak. Kemudian saya lebih banyak di domestik. Urusan domestik. Ya, jadi urusan belanja, urusan beras, itu urusan saya. listrik, iya betul. telepon, iya. Kalau untuk urusan pendidikan suami saya. Kalau minta SPP, ya bapak itu punya urusan gitu ya. Ya. Udah bagi-bagi gitu ya? Ya sudah bagi-bagi. Walaupun sebenarnya uang kita kan bersama. Satu. Uangnya sama, tapi tetap saja porsi. Porsinya harus ada dan tidak bisa. Walaupun anak-anak itu uangnya nanti yang mengeluarkan saya, tapi mereka harus tahu bahwa ayah juga punya pekerjaan yang memang patut dia handalkan begitu loh. Itu penting loh Pak. Bagi saya penting sekali itu. Ya, jangan sampai ibu yang kerja keras, bapaknya ongkang-ongkang. Kacau. Ada loh. Ada. Tapi sebetulnya dalam satu rumah tangga kan tidak semua orang punya kesempatan. Kadang-kadang istrinya punya kesempatan lebih, suaminya mendukung, kan begitu. Tapi bagaimana cara istri menghargai suami saja. Jadi saling berbagi peran, itu yang penting ya. Apalagi tantangan kita hari ini dan ke depan ini luar biasa. Kalau nggak bisa berbagi peran, kalau dulu enak, masih dalam keluarga batih ya, keluarga besar gitu. Iya betul. Anak bisa dititipin. Nah sekarang kan keluarga muda ini dia harus sendiri. Nggih, nikah dah. Harus dia punya rumah sendiri atau tinggal sendiri. Mereka harus menghadapi semuanya. Benar. Itu dah berbagi peran itu penting. Sebetulnya kesetaraan gender itu ada di situ. Di situ. Berbagi peran kan. Bukan menuntut hak. Iya. Tetapi bagaimana kita sama-sama menjalankan kewajiban. Cuman melahirkan saja enggak bisa. Nah itu dia. Makanya saya selalu katakan perempuan itu lebih hebat dari laki-laki. Iya, karena jadi kita punya lebihnya itu. Ada 3 kelebihan gitu ya. Bisa punya anak, bisa nyusuin, apalagi satu melahirkan. Melahirkan ya. Melahirkan sudah. Melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya, itu dah makanya. Ya itu saja. Tapi yang lainnya ya kita kesetaraan gender lah, berbagi kerjaan di rumah, berbagi penghasilan, berbagi keluh kesah. Kalau penghasilan semua. Itu kan lebih ke tanggung jawab ekonomi keluarga ya. Iya. Untuk mensejahterakan keluarga kan gitu. Kita kerja bareng-bareng. Kalau kita sudah setara, kan tidak lagi kita mengatakan kamu lebih besar, saya lebih kecil, ya kan tidak lagi begitu. Ya. Apalagi transfer yang gak kelihatan mana yang besar mana yang kecil. Apalagi punya rekening berbeda. Apalagi ATM-nya dipegang. Oke Bu, Prof Sri, wow senang sekali bisa ngobrol ini. Ada pesan nggak untuk ibu-ibu muda? Ya, ada artinya. Jadi ini rencananya mau punya anak jadi ibu muda nih? belum ya? Belum. Jadi untuk ibu-ibu muda itu saya berpesan bahwa kita sebagai wanita memang dikodratkan untuk mengambil beberapa pekerjaan yang untuk menyokong bagaimana kehidupan kita berkeluarga. Jadi jangan sekali-sekali kita merasakan bahwa diri kita berada dalam posisi yang tidak menyenangkan. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ibu-ibu muda sering sekali menolak memiliki anak lebih dari satu. Jadi dinikmati saja memiliki anak lebih itu. Anak itu rezeki itu kekayaan, rezeki ya. Jadi kemudian ketika kita mengasuh anak-anak memang berat, tetapi seorang ibu sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Jadi ibu yang akan mewarnai anak-anak tersebut. Jadi kalau kita terlihat memberikan pendidikan yang tidak tepat, ibu tentunya bisa dilihat bagaimana karakter ibunya. Itu dari situ. Jadi kemudian kehidupan rumah tangga sebetulnya sangat
bebannya sangat berat di perempuan. Karena apa? Kehidupan rumah tangga yang berwarna itu bergantung perempuannya. Jadi kalau mau diisi kemarahan setiap hari, ya marah saja di dalam rumah. Tapi kalau diisi kegembiraan setiap hari, akan gembira di dalam rumah. Jadi bergantung perempuannya. Bagaimana caranya kita membuat situasi rumah itu betul-betul nikmat. Ya nikmat. Ya kita memang harus mengikuti bagaimana kondisi anak-anak dan kondisi suami itu kita harus mengikuti betul. Sehingga terjadi kemarahan, terjadi ketidaksenangan itu bagaimana caranya kita supaya hal itu bisa kita buat meminimais situasi tersebut. Jadi kita menjadi senternya sebetulnya di rumah tangga. Ya. Jadi ibu pertiwinya. Oke, terima kasih Bu Prof ya. Sudah hadir. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses. Ya. Terima kasih doanya. Ya, sahabat weekend, demikian bincang santai saya dengan Ibu Profesor Satyawati. Dia adalah dekan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Terima kasih, mohon subscribe-nya dan share sehingga informasi ini bisa nyampe ke teman-teman kita. Bye-bye.